Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Apriliani dengan NIM 202020201031. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan media untuk mata pelajaran PKN. Dan media tersebut untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI yang dibimbing oleh Bapak Agra Dwi Saputra MPDI. Media yang saya buat ini merupakan muatan dari buku kelas 4 semester 1, tema selalu menghemat energi, subtema macam-macam sumber energi, dan pada pembelajaran yang kedua. Jadi teman-teman, saya membuat media pembelajaran yang bernama Desa Hake. Mengapa disebut Desa Hake? Hake merupakan kepanjangan dari hak dan kewajiban, yang dimana media tersebut berfungsi untuk mempermudah menjelaskan kepada peserta didik mengenai pengertian dari hak dan kewajiban, serta contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Siapkan kertas buffalo, lalu bagian atas buffalo atau bagian kertas dibentuk seperti segitiga. Bagian bawah atau bagian sisa itu digunting atau juga bisa menggunakan penggaris. Setelah digunting bagian bawah tadi, kita bentuk lagi segitiga. Setelah semua bagian sama, lalu lipat membentuk segitiga kecil atau sesuai dengan garis yang sudah dilipat. Setelah selesai, setelah jadi, tekuk bagian tengah. Lalu kita gunting pada bagian yang sudah ditekuk tadi atau bagian garis yang sudah terbentuk. Kemudian setelah menjadi dua bagian, tekuk bagian atau lipat bagian atas menjadi segitiga ke bawah. Untuk yang satunya lagi itu sama saja.
Tapi untuk ukurannya harus sama. Lalu untuk bagian samping kanan kiri ditekuk juga atau dilipat. Kemudian bagian sebelah segitiga yang kanan digunting dan juga bagian yang kiri juga digunting. Yang bagian atas saja. Setelah semuanya selesai digunting, lalu bagian yang atas atau bagian yang berbentuk segitiga itu dilem. Setelah selesai membuat bagian-bagian rumah, kita akan membuat bagian-bagian jendela. Untuk bagian jendela ini, pemilihan warnanya itu sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan bagian atapnya itu berwarna pink. Dan untuk bagian yang kecil saya gunakan warna kuning. Untuk bagian besar saya gunakan warna orange. Untuk ukuran jendela bagian yang kecil yaitu 3 cm dikali 3 cm. Kemudian bagian jendela kecil yang sudah dibuat atau yang sudah diukur tadi kita gunting.
Kemudian bagian jendela kecil tadi dilipat menjadi 4 bagian. Lalu digunting sesuai dengan pola yang sudah dilipat. Untuk jendela bagian yang besar, di sini saya menggunakan ukuran 5 cm dikali 5 cm. Selesai bagian jendela yang besar dan kecil, lalu kita tempelkan bagian jendela yang kecil ke bagian jendela besar. Setelah bagian jendela kecil dan jendela besar ditempelkan, kemudian tempelkan jendela bagian kecil bagian besar di bagian rumah di antara sayap kanan dan juga sayap kiri. Setelah bagian jendela kecil dan besar, kemudian kita akan membuat bagian pintu. Untuk bagian pintu, di sini saya membuat dengan ukuran 4 cm dikali 3 cm.
Setelah bagian 1 selesai, kita akan menempelkan bagian 1 dengan bagian 2 dengan menempelkan sayap kanan dan juga sayap kiri. Bagian 1 itu ditempelkan di atas, sedangkan bagian 2 ditempelkan di bagian ke bawah. Kemudian bagian atas itu ditekuk sedikit agar menempel ketika memasangkan atap. Untuk bagian atap kita lipat menjadi 2 bagian. Untuk samping kanan kiri atap kita beri lem untuk menempelkan bagian atap. Menyiapkan styrofoam, kemudian di bagian atas styrofoam dibuat pola sesuai dengan rumah yang dibuat. Kemudian bagian di bawah rumah dilem, lalu ditempelkan di bagian pola yang sudah kita buat tadi. Setelah rumah tadi sudah ditempelkan di bagian pola, kemudian kita membuat bagian rumput atau bagian yang akan kita tempelkan untuk jawaban dari soal yang sudah dibuat. Dengan ukuran 8 x 7 cm menggunakan styrofoam.
Selanjutnya yaitu menempelkan nama rumah di atas atau di atap rumah. Misalnya rumah hak di atap warna biru, sedangkan rumah kewajiban di atap warna pink. Selanjutnya menempelkan nomor di tiap-tiap rumah berbentuk silang, dikarenakan kita akan bermain atau akan menggunakan media tersebut seperti ular tangga. Untuk jawabannya, kita tempelkan lidi di bagian belakang dengan menggunakan plasiban. Jadi cara penggunaan media desa hake yaitu yang pertama, guru membagi beberapa kelompok kecil atau membagi beberapa kelompok sesuai dengan peserta didik, jumlah dari peserta didik. Langkah yang kedua yaitu guru menjelaskan materi mengenai hak dan juga kewajiban. Misalnya pengertian hak, pengertian kewajiban, contoh-contoh dari hak dan juga contoh-contoh dari kewajiban. Lalu langkah yang ketiga, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencatat materi yang sudah dijelaskan. Cara yang keempat yaitu guru membuat nomor 1 sampai 4. Itu sesuaikan dengan jumlah kelompok dari peserta didik. Nah, jadi setelah guru membuat nomor 1 sampai dengan 4, kemudian peserta didik mewakilkan 1 untuk mengambil nomor berapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Lalu langkah yang kelima, guru memperkenalkan media hake kepada peserta didik dan memperkenalkan cara penggunaan media desa hake. Cara penggunaan media desa hake yaitu yang pertama, guru memperkenalkan atap yang berwarna pink merupakan rumah kewajiban, sedangkan atap yang berwarna biru merupakan rumah hak. Nah, sedangkan yang di bagian tengah adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan angka untuk peserta didik bermain seperti ular tangga. Kemudian yang hijau seperti rumput ini untuk menempelkan jawaban. Lalu di sini ada dadu yang nantinya akan dimainkan oleh peserta didik untuk mendapatkan nomor yang ada di tengah. Nah, lalu di sini ada kotak pertanyaan. Nah, kemudian ini ada pohon jawaban yang nantinya akan ditempelkan di samping rumah. Nah, lalu caranya seperti ini, cara bermainnya. Peserta yang sudah mendapatkan bagian nomor yang paling awal akan bermain terlebih dahulu. Caranya mewakilkan satu peserta didik. Misalnya kelompok 1 yaitu satu peserta didik. Misalnya seperti ini caranya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan nomor. Nah, misalnya ini adalah nomor 2 yang didapatkannya. Jadi nomor 2, 1, 2. Berarti nomor 2 ini ada di rumah hak. Kemudian peserta didik mengambil kotak pertanyaan 1 untuk menjawab pertanyaan dari rumah hak. Misalnya, apa pengertian atau apa yang dimaksud dari hak? Nah, kemudian peserta didik mengambil batang jawaban. Nah, kemudian menempelkannya di samping rumah hak seperti ini. Nah,
Selanjutnya akan berulang-ulang seperti itu kepada kelompok lainnya atau kepada peserta-peserta dari kelompok lain. Nah, kemudian guru setelah selesai semua kelompok maju atau semua kelompok tampil, guru akan memberikan evaluasi mengenai media desa HK dan juga mengenai materi hak dan juga kewajiban. Jadi media desa HK ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Contohnya, media desa HK memiliki warna yang bervariasi dan juga mempunyai gambar. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Contohnya, ketika peserta didik melakukan permainan, maka daya ingatnya akan bertambah atau akan berjalan. Dan media desa HK ini tidak akan membuat peserta didik merasa bosan terhadap pembelajaran tersebut. Yang ketiga, media ini merupakan media yang low budget atau tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Yang keempat, membuat media desa HK ini tidak terlalu sulit atau sangat mudah. Untuk kekurangan dari media desa HK ini yaitu pertama, media ini mudah patah. Yang kedua, media ini warnanya bisa pudar. Dan untuk yang ketiga, media desa HK ini tidak bisa dipindahkan secara berulang-ulang.